Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tinjau kesiapan pilkada di Kota Bogor. Seorang anak berusia 10 tahun diduga diculik orang tak dikenal. 10 orang terluka dalam kecelakaan bus di Jalan Lingkar Selatan, Kota Sukabumi. Ya, seorang anak seusia 10 tahun diduga menjadi korban penculikan oleh orang tak dikenal di kawasan Jalan Luwi Panjang, Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Kamis sore. Anak ini bernama Gilang. Ia dibawa oleh seorang pria berjaket hitam di kawasan Jalan Lewi Panjang, Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, pada Kamis sore. Belakangan diduga pria tak dikenal ini menculik Gilang. Khawatir karena sang anak tak kunjung pulang, orang tua korban langsung melapor kejadian ini ke polisi. Pulang sekolah, langsung biasanya pulang. Ini baju, ganti baju gitu pulangnya. Lalu sehari-harinya udah gitu diam di rumah, lalu ada main sama teman-temannya gitu. Pas begitu hujan main lagi sama ininya gitu, sama teman-temannya, main ke warnet gitu. Nggak kenal Pak, nggak tahu gitu siapa-siapanya gitu. Udah berapa hari Pak? Udah sampai sekarang, sampai Sabtu udah 3 hari lah Pak. Pihak keluarga berharap agar Gilang dapat segera ditemukan dan terduga penculik segera ditangkap polisi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pria ditangkap lantaran menjual pupuk non-subsidi palsu di Bandung Barat. Pupuk yang dijual itu memakai bahan baku yang dapat merusak tanaman. Dari pabrik pembuatan pupuk, polisi menyita 40 karung pupuk palsu siap edar dan 10 ton bahan baku. Pabrik inilah jadi rumah produksi pupuk non-subsidi yang ternyata palsu. Bertempat di kawasan Cipatat pada Larang, Bandung Barat, polisi mendapati sejumlah karyawan sibuk membuat pupuk non-subsidi yang ternyata hanya merusak tanaman. Pupuk anorganik dinyatakan palsu berdasarkan hasil uji laboratorium. Terkuak, kandungan pupuk tidak sesuai dengan tulisan pada label. Pupuk palsu ini menggunakan kapur untuk semen yang dicampur dengan tepung dolomit dan pewarna lalu dibakar. Polisi akhirnya menangkap pelaku yang menjadi otak dari pembuatan pupuk palsu. Ia mengaku sudah 1 tahun beroperasi dan telah menjual 1.200 ton pupuk palsu ke berbagai wilayah, mulai dari Cianjur, Sukabumi, Bogor, dan Bandung Raya. Melakukan pembuatan atau memproduksi pupuk palsu yang tidak memenuhi persyaratan dan standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian memperjualbelikan pupuk palsu jenis anorganik dengan merek Ponska. Tersangka menerangkan bahwa pabrik pupuk palsu anorganik non-subsidi merek Ponska tersebut telah beroperasi sejak bulan Juli 2023. Dari pabrik, polisi menyita 40 karung pupuk palsu siap edar dan 10 ton bahan baku. Atas kejahatan tersangka, ia terbukti melanggar pasal 112 atau pasal 122 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2019 tentang budidaya pertanian berkelanjutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Perindustrian dan perdagangan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita ke informasi selanjutnya, bengkel las di Desa Kranggan, Gunung Putih, Kabupaten Bogor dibobol komplotan pencuri. Para pelaku mengambil beberapa mesin las hingga pemilik bengkel merugi puluhan juta rupiah.
Pada Sabtu pagi, bengkel las di Jalan Raya Keranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, disatroni 4 orang yang tidak dikenal. Mereka masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak 3 gembok pintu. Setelah itu, komplotan pencuri ini mengambil barang berharga untuk keperluan bengkel las, seperti mesin gerinda dan mesin bor. Para pelaku yang diduga berjumlah 4 orang membawa barang curian menggunakan mobil yang sudah disiapkan. Atas kejadian ini, pemilik bengkel merugi hingga puluhan juta rupiah. Pagi. Yang hilang apa aja Pak Haji? Yang hilang itu ada mesin gerinda, mesin bor, terus mesin senai, terus jack bros, terus ada mesin rusak itu yang ke bawah. Oh, mesin-mesin yang rusak. Ya, mungkin malingnya nggak tahu barang, jadi asal bawa aja karena udah terlalu pagi. Jadi kerugian ya di sekitar 10 jutaan. Maraknya pencurian di wilayah Gunung Putri membuat warga resah dan berharap kepada pihak kepolisian agar segera menangkap para pelaku kejahatan. Sep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Belasan remaja yang diduga hendak tawuran ditangkap polisi di Pangandaran. Di lokasi penangkapan, polisi menemukan belasan miras dalam bungkus plastik serta alat yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Berawal dari laporan warga, Polsek Padaherang mendatangi lokasi tempat berkumpulnya remaja yang tergabung dalam geng motor. Kedatangan polisi secara tiba-tiba mengejutkan para remaja yang membuat mereka kocar-kacir melarikan diri. Namun tidak semua berhasil lolos. 11 remaja yang sedang nongkrong di halaman minimarket Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Pangandaran, tertangkap polisi. Polisi kemudian menggeledah satu persatu motor yang terparkir. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan miras ciciciu yang dibungkus belasan plastik dan disimpan di dalam tas, serta alat yang diduga digunakan untuk tawuran. Sebagian remaja lolos dari kejaran polisi karena jumlah personel yang terbatas. Menurut informasi katanya sempat ada yang melarikan diri juga. Ya betul-betul, karena kami anggota terbatas, ada yang melarikan dulu kurang lebih ya lebih dari 10-20 motor lah gitu. Sempat dilakukan pengejaran kan? Kami sempat dilakukan pengejaran, tapi karena kekuatan kami pakai kendaraan roda 4, jadi yang terdapat yang diparkir itu aja. 11 remaja beserta 32 sepeda motor dibawa ke Mapolsek Padaherang. Polisi akan memanggil orang tua serta pihak sekolah sebagai bentuk efek jerah. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Ya, video keluh kesah wisatawan asal Jepang yang diintimidasi pengamen di Kota Bogor viral. Merespon hal itu sejumlah pengamen yang ada di beberapa titik Kota Bogor dirazia polisi. Beberapa waktu lalu beredar sebuah video keluh kesah wisatawan asal Jepang di media sosial. Ia mengaku dimarahi pengamen karena tidak memberikan uang saat berada di dalam angkutan kota di Kota Bogor. Kejadian itu membuat kapok untuk datang berlibur kembali ke Kota Bogor karena mendapat intimidasi dari pengamen. Menyikapi hal ini, Polresta Bogor Kota bersama Satpol PP dan Dinas Sosial turun ke sejumlah titik, mulai dari kawasan Tugu Kujang hingga kawasan Sukasari, merazia pengamen. Para pengamen yang ditangkap kemudian menjalani tes urin. Hasilnya, belasan pengamen positif mengonsumsi obat keras daftar G jenis alprazolam. Yang kita harapkan bahwa para wisatawan atau pengunjung yang akan menghabiskan kegiatan akhir pekan di wilayah Bogor Kota dapat merasakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah Bogor Kota. Para pengamen yang bermasalah dibawa ke Mapolresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Razia serupa akan digelar berkala oleh petugas untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada wisatawan yang tengah berlibur di Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.